Halo, apa kabar teman-teman Bang E? Sehat semua? Sehat dong tentunya. Untuk periode kemarin, Bang E sudah menjelaskan sedikit terkait dengan latar belakang perbankan BPR. Kali ini, Bang E sedikit diskusi nih ke teman-teman Bang E dimanapun berada, khususnya buat para pengusaha yang pemula, yang sudah expert, ataupun yang baru akan memulai nantinya go publish. Bahwa di sini kita ada yang namanya konsep e-deal, di mana e-deal ini merupakan jasa konsultasi kredit, bank, dan properti Anda, teman-teman Bang E. Bagaimana nih yang kemarin-kemarin teman-teman merasa bahwa ada beberapa pengusaha juga yang sudah mulai ini nggak pede nih tampil ke publik nih, dalam artian, waduh, saya selaku pengusaha dulu sangat dipandang oleh bank si A contoh. Efek pandemi kemarin dia sudah mulai nih agak goyang. Kok saya udah mulai nggak diperhatiin lagi ya sama bank tersebut ya? Kenapa ya? Atau karena mungkin faktor, mohon maaf, ada keterlambatan pembayaran kewajiban atau keterlambatan apapun bentuknya itu, e-deal hadir untuk berdiskusi atau mengajak teman-teman pengusaha yang ada di Pekanbaru ataupun dimanapun berada, bahwa kita selaku pengusaha, baik pemula, yang menengah, ataupun sudah expert di bidangnya, yuk jangan malu-malu, jangan takut-takut, kita diskusi aja. Apa nih yang kira-kira yang perlu saya persiapkan? Karena kan analisa perbankan yang dulu sebelum pandemi sama analisa perbankan setelah pandemi tentu ada yang namanya yang perlu ditoleransi dan tidak ditoleransi. Nah, di sini inilah e-deal hadir bersama teman-teman untuk memberikan konsultasi terkait dengan kredit perbankan atau properti Anda, teman-teman Bang E. Nah, ada beberapa kriteria nih yang mau kita sampaikan nih. Contoh, teman-teman Bang E pengen mengajukan kredit 1M. Nah, di sini nih kita konsultasi nih, dalam pengajuan kredit 1M ini, kalau memang dulunya saya atau pengusaha tersebut belum memiliki atau sudah memiliki latar belakang pembayaran angsuran atau kewajiban yang mulai bermasalah, e-deal hadir bersama teman-teman. Atau yang sebelumnya belum pernah sama sekali, saya pengen nih publish nih mengenai usaha saya, sini juga e-deal hadir untuk memberikan konsultasi bahwa pengusaha, seluruh pengusaha mulai dari tingkatan dari paling bawah, menengah, sampai yang sudah expert itu siap kita publikasikan. Jangan sampai nanti ketika pengajuan 1M tersebut ada hanya karena faktor 1 dan 2 hal, teman-teman itu pengusaha itu tidak diperhatikan atau bahkan ya boleh dikatakan pengajuan kreditnya ditolak. Nah, di sini e-deal berharap 99% ketika kita sudah diskusi mengenai pengajuan kredit dari teman-teman, 99% dan menuju 1% dari akad kreditnya nanti, disinilah kita berikan garansi konsultasi kita kepada teman-teman dengan harapan ketika sudah berjalan nanti proses kreditnya selama beberapa tahun ada pemulihan. Nah, kita kelompokkan, klasifikasikan. Nah, misalkan pengusaha properti, ketika sebelumnya pengusaha properti tersebut mengajukan dokumen ke Bank A dan dengan mengajukan sertifikat induk, dia akan pede bahwa dengan hasil dari pemecahan nantinya ada harapan pembeli baru untuk membayar kewajibannya nantinya untuk beberapa periode ke depan. Namun kembali lagi, setelah pandemi ini daya beli beberapa konsumen untuk properti sudah mulai berkurang karena ada beberapa yang baru harus diperhatikan. Yang prioritas adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, apakah sama pola yang diterapkan oleh perbankan dulunya dengan pola yang diterapkan perbankan sekarang? Jelas berbeda, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa faktor, mulai dari kelayakan nasabahnya, debiturnya, kelayakan usahanya, laporan keuangannya. Ini yang utama nih. Kenapa saya bilang utama laporan keuangan? Karena di sini letak cash flow, sumber pengembalian nantinya untuk beberapa tahun ke depan. Kalau teman-teman Bank E tidak menguasai betul berapa persen yang nantinya akan diakumulasikan untuk angsuran atau membayar kewajiban, pasti inilah yang mengakibatkan nantinya teman-teman
mengalami, mohon maaf, keterlambatan pembayaran kewajiban. Sehingga dengan adanya seperti ini, sehingga memunculkan catatan BI checking, teman-teman. Catatan BI checking inilah nantinya step berikutnya yang akan menjadi pagar ke bank lain untuk menilai karakter kita selaku pengusaha. Nah, jangan sampai hanya gara-gara permasalahan sedikit, jangan sampai hanya gara-gara kurang pede. Yuk, di sini Aidil bersama Bang E juga mengajak siapapun kita berdiskusi dokumen-dokumen apa yang perlu dipersiapkan, bahkan mengenai cash flow, bagaimana membuat laporan keuangan yang baik, versi perbankan ataupun yang sudah akuntan publik, sehingga harapannya bisa lolos 99% menuju akad kredit. Apapun banknya, dimanapun banknya, bahkan dengan kondisi yang dulunya pernah mengalami kegagalan bayar kewajiban, disinilah tempatnya. Yuk kita koreksi, yuk kita buat berita acaranya. Bagaimana yang dulunya sejarah, saya kan dulu contoh nih punya catatan kolektibilitas 5 nih. Dulu nih saya ada catatan angsuran pembayaran peminjaman mobil di leasing A. Ternyata bukan saya yang minjam. Terus siapa dong? Apa ya dengan sendirinya bank percaya? Belum tentu, teman-teman. Belum tentu juga mereka mau mengiyakan kalau belum menelusuri sejarahnya, menelusuri sejauh mana kita dipercaya oleh pihak bank. Nah, di sini teman-teman, Bang E mengharapkan melalui Aidil, saya yakin 99% selama dokumen comply ataupun nantinya kalau tidak comply, mulai dari mandatori, laporan keuangan, agunan yang diberikan, apakah agunannya fixed asset ataupun non fixed asset, silakan. Itu fixed asset itu berupa bangunan, tanah, atau yang non fixed asset itu berupa ya mungkin kendaraan, mobil, apapun bentuknya, kapal juga bisa. Nah, di sini melalui kita diskusi, harapannya teman-teman sekalian, pengusaha yang baru memulai lagi, sudah mulai go publish, ataupun yang sudah benar-benar expert dan sudah dikucilkan oleh pihak bank karena sumber pendapatan ataupun sumber pembayaran kewajiban sudah mulai melemah, yuk kita diskusi. Aidil hadir bersama para pengusaha untuk mengembangkan kembali menuju peningkatan profit, teman-teman. Sampai ketemu lagi, salam Aidil.